Kalau kita lihat memang dari rilis data BPS ini ya, faktor utama yang mendorong pertumbuhan kita di kuartal 4 ataupun di keseluruhan tahun gitu ya, masih di, faktor domestik terutama untuk, konsumsi rumah tangga gitu ya. Kalau kita lihat kontribusi ke konsumsi rumah tangga itu sampai dengan 2,6% dari overall growth. Nah ini memang, sudah di-expect oleh, banyak analis maupun ekonomis gitu ya, karena di tahun ini kalau kita bandingkan di tahun 2022 maksud saya kita bandingkan dengan 2021, memang mobilitas kita membaik secara signifikan dengan kasus Covid yang terkendali dan juga kita lihat, apa namanya, selama pandemi kita punya cukup banyak tabungan gitu ya, sehingga, saat mobilitas itu naik, ya konsumsinya juga ikut naik. Nah itu faktor utamanya. Di sisi lain kita ingat di tahun 2022 itu sepanjang tahun, kita mengalami yang namanya commodity, windfall, di mana kita lihat, harga komoditas itu cukup, tinggi gitu ya, meningkat, walaupun semester 2 menjelang akhir tahun itu ada koreksi. Tapi itu cukup menopang untuk kinerja ekspor kita, sementara impornya juga, tidak naik, secara signifikan gitu. Artinya recovery dari import ini masih, berjalan dengan, gradual gitu ya. Nah ini juga menyebabkan dari sisi eksternalnya pun kita juga masih tertolong gitu ya, di saat negara-negara lain itu mengalami perlambatan ekonominya dan juga, kita tahu adanya disrupsi dari Rusia dan Ukraine, konflik. Nah ini yang menjadi faktor menurut saya kenapa kita bisa masih resilient dan tumbuh di 5,3% di tahun 2022. Baik. Jadi Anda melihatnya memang pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang masih dalam fundamental yang solid dan juga komoditi windfall ya, Pak, yang memang berpengaruh Betul. terhadap NX sendiri. Nah, kalau melihatnya begini, Pak, kalau misalnya secara overall kita lihat memang kenaikannya 5,31% dan dibandingkan beberapa tahun lalu ini jadi yang paling tinggi. Kenaikan PDB year on year secara overall dalam tahunan yang paling tinggi sejak tahun 2013 kalau tidak salah tadi saya lihat datanya. Cuman kalau misalnya kita lihat, berbagi lagi secara per kuartal, ini memang ada penurunan dari kuartal 2 dan kuartal 3 yang tadi bahkan kuartal 3 bisa tumbuh solid di 5,72%. Apakah ini sinyal-sinyal perlambatan ekonomi secara quarterly atau bagaimana Anda melihatnya? Tanggapan Anda? Ya, kalau dari saya sebenarnya ini tidak bisa kita bilang adanya, tren perlambatan ke depan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang secara seasonal pattern-nya ekonomi Indonesia itu di kuartal 4 kita memang selalu lebih, lambat gitu ya. Kenapa? Karena di kuartal 3 itu biasanya kita sudah aktivitas ekonominya itu memuncak, di mana, produksi, meningkat karena adanya perkiraan permintaan yang akan naik di Q4 sehingga ada inventory. Jadi digeber di Q3 dan juga kita harus melihat secara teknikal juga di tahun 2022 kenapa? Karena di 2021-nya kita mengalami anomali. Kalau kita lihat di Q3 2021 itu kita mengalami reopening, di Q3 itu kita ada apa namanya Delta variant outbreak sehingga pada saat itu di 2021, aktivitas ekonominya nggak jalan gitu ya. Nah ini menyebabkan year on year growth-nya bisa jauh lebih tinggi di 2022. Nah ini faktor yang harus kita take out gitu. Jadi karena ini kita lihat di Q3 tahun 2022 kita bisa tumbuh 5,7% selain memang economic activity kita yang juga recover gitu ya. Nah di Q2 tahun 2021 juga kita lihat, apa namanya, base-nya itu relatif lebih rendah. Tapi kalau kita lihat secara quarter to quarter gitu, Mbak Safrina ya, kalau di Q4 2022 biasanya kita tumbuh quarter on quarter itu negatif gitu ya. Karena apa? Karena biasanya menjelang tutup tahun produksinya, tidak lagi Ya. digeber gitu ya, yang mendorong hanya permintaan gitu. Nah, tapi di 2022 kita lihat Q4-nya itu tumbuhnya positif. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa Q4 2022 jika kita bandingkan dengan Q3 2022 yang notabene-nya Q3 itu sudah strong ya. Kita ingat, tumbuhnya 5,7 gitu ya dan aktivitas kita jalan sekali. Berarti Nataru kemarin itu stronger than its historical gitu. Jadi secara historis Nataru di 2022 itu bisa kita bilang itu lebih strong dibandingkan, tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya sih Baik. melihatnya ini masih ada faktor pent up demand-nya juga. Jadi di tahun ini mungkin akan berlanjut lagi gitu ya, karena kita lihat saving kita di 2 tahun terakhir ini sangat luar biasa.
Baik Pak Irfan, terima kasih banyak pandangannya. Mungkin sekarang saya akan beralih ke Pak Eko. Terima kasih tadi juga memberikan pandangan mengenai quarter to quarter dan juga untuk menyamakan rasio ya kenaikan 5,31, 5,72 dan 5,45 tadi memang apple to apple-nya karena 2022 ada gejala-gejala dari COVID-19 yang memang menyebabkan growth pada kuartal 2 dan kuartal 3 itu begitu tinggi ya Pak Irman ya. Pak Eko sekarang saya akan beralih ke Pak Eko sendiri. Di 2023 ini Anda melihatnya ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia bagaimana di tengah masih adanya risiko perlambatan ekonomi global? Karena kemarin juga baru ada rilis ya dari Ketenagakerjaan Amerika Serikat, ada data pertumbuhan tenaga kerja yang di 518.000, ini sangat jauh dari konsensus yang ada di 100 ribuan. Berarti ada kemungkinan ke depannya The Fed masih akan hawkish. Tanggapannya mengenai ini bagaimana Pak? Iya, ya tentang ekspektasi 2023 ya terutama, dari sisi pertumbuhan ya kalau, kita lihat, tahun ini pemerintah itu memproyeksikan pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 5,3 ya, seperti yang dicapai pada tahun, kemarin tapi dalam konteks ini tentu yang dimaksud adalah year on year. Jadi tahunan ya dibandingkan dengan tahunannya juga begitu, di mana ya sebetulnya yang kita bahas tadi itu, C2C ya, jadi periode dalam setahun ini secara kumulatif menghasilkan pertumbuhan ekonomi 5,3, tapi kalau diperhatikan secara year on year-nya sebetulnya 5,01 ya, jadi pertumbuhan tahunannya, tahun, 2022 itu tidak jauh beda dengan 2021 ya, setahu saya ya 5,02 atau 03 begitu. Nah, di 2023 harus mencapai 5,3 ya. Saya rasa ini memang, tantangan yang cukup berat begitu Mbak Safrina ya. Kenapa? Karena, ya banyak ramalan juga menggambarkan ya 2023 ini, perlambatan ekonomi global akan memang terjadi begitu, data-data menggambarkan demikian, termasuk tadi situasi di Amerika Serikat ya sebetulnya, eee, peluang ya kalau saya melihatnya, peluang dari kenaikan suku bunga The Fed walaupun sudah semakin soft begitu, tidak seagresif, tahun lalu, tetapi, kemungkinan itu masih ada ya